Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dian Suhenry di podcast Dian dan Sinta, eksklusif Spotify, dan juga bisa didengarkan dan ditonton di channel YouTube Rumah Jahira dan Dian Suhenry. Kali ini saya akan menceritakan ada kisah yang insya Allah ini ada hikmah yang bisa diambil. Kisah ini dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang mana beliau bercerita kepada anaknya di akhir hayatnya. Jadi ada seorang anak muda ada seorang yang soleh ya. Dia beribadah kepada Allah sudah 70 tahun. Bukan anak muda ya. Jadi ini ada orang yang soleh, dia beribadah kepada Allah sudah 70 tahun lamanya. Pokoknya hidupnya tuh selalu beribadah kepada Allah, selalu taat kepada Allah, dipenuhin hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba suatu saat ada seorang wanita yang menggodanya. Nah, ini ceritanya langsung dipotong-potong aja ya. Jadi ada seorang wanita yang menggodanya selama 6 hari. Ada yang bilang 6 hari, ada yang bilang 7 hari 7 malam. Nah, selama wanitanya itu berada di tempat dia menggodanya, dan si orang ini yang tadinya rajin beribadah kepada Allah, maka tergoda oleh si wanita ini. Dia melakukan maksiat. Ya, dia melakukan perbuatan maksiat bersama wanita ini, gitu. Akhirnya dia sadar, ya, setelah udah 6 hari atau 7 hari, dia sadar kalau dia sudah melakukan dosa-dosa besar. Sehingga dari situ dia segera memohon ampun pada Allah. Dia selalu berzikir, dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas kesalahan-kesalahannya. Nah, karena dia sadar bahwa dia telah melakukan dosa-dosa besar, dan dia juga akhirnya berzikir terus kepada Allah, kemudian dia beristighfar terus kepada Allah. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan si wanita ini dengan cara dia pergi dari tempat itu. Ya. Akhirnya dia meninggalkan wanita ini, dia pergi dengan perjalanan yang begitu jauh ya. Dia tinggalkan tuh si wanita karena dia gak mau berbuat maksiat lagi. Ya, dia udah sadar. Pokoknya dia udah meninggalkan wanita itu. Sepanjang jalan dia selalu berzikir, beristighfar pada Allah. Sampai sewaktu waktu dia merasa lelah. Dia merasa lelah, kecapean, jalan, belum sampai tujuan yang dia inginkan. Akhirnya dia beristirahat. Kebetulan pada saat dia mau beristirahat, di situ ada 12 orang pengemis. Ada 12 orang pengemis, dan akhirnya dia nyampur di situ. Nongkrong di situ bersama 12 pengemis sambil beristirahat. 12 pengemis itu pun mereka juga sedang beristirahat. Mungkin ada yang mereka tunggu gitu. Datanglah seorang dermawan yang membawakan roti. Dan memang si dermawan ini selalu membawakan roti untuk dibagikan kepada 12 pengemis ini. Begitu. Nah, tadi kan si laki-laki ini dia nyampur ya, ikut bersama dengan si pengemis yang 12 tadi, sehingga ada 13 orang. Akhirnya pada saat si dermawan ngasih nih roti, ya, roti kepada 12 pengemis ini, si dermawan mengira kalau si laki-laki yang tadi istirahat, yang tadi kelelahan, itu adalah bagian dari sama seperti mereka pengemis juga gitu. Ya udah dibagi. Karena dia cuma membawa 12 roti,
yang seharusnya 12 kebagian semua tuh, karena ini ada 13, maka ada satu orang yang nggak kebagian, yaitu yang benar-benar pengemis, dia nggak kebagian. Nah, akhirnya pada saat si orang ini mau makan roti yang tadi dibagi, dia berpikir, itu ada pengemis, biasanya dia dapat bagian roti, tapi kali ini dia nggak dapat gara-gara ada dia, ya ada dia di situ. Akhirnya dia tidak makan, dia kasihlah roti itu kepada si pengemis yang kelaparan itu, yang udah menunggu dari sejak lama tadi, sementara dia kan baru datang. Akhirnya di situ dia kasih rotinya dan dia kelaparan sendiri. Apalagi di situ kondisinya sedang musim dingin, ya, jadi dia kelaparan dan kedinginan. Singkat cerita, akhirnya si lelaki yang tadi karena dia kelaparan dan kedinginan, dia meninggal dunia. Nah, disinilah yang menjadi kalau bahasa saya mungkin perdebatan. Akhirnya malaikat menimbang amal ibadah si lelaki ini yang udah 70 tahun dia kerjakan kepada Allah, kemudian 7 harinya dipakai buat maksiat bersama wanita atau berzina, ditimbang ternyata lebih berat yang 7 hari. Jadi 70 tahun dia beribadah, kemudian dia bermaksiat cuma 7 malam, 7 hari 7 malam, dan dosanya lebih berat yang 7 hari 7 malam ketimbang 70 tahun yang tadi dia beribadah. Tapi akhirnya malaikat karena sebelum akhir hayat orang ini meninggal, ya, sebelum akhir hayatnya orang ini melakukan perbuatan baik, yaitu memberikan rotinya kepada si pengemis yang seharusnya itu jatah dia. Akhirnya diberikan si pengemis yang kelaparan, dan dia kelaparan dan kedinginan akhirnya meninggal dunia. Dan malaikat menghitung itu semua, dan setelah ditimbang roti yang tadi dia berikan kepada pengemis dengan dosa dia yang tadi, ternyata lebih berat yang roti yang dia berikan kepada pengemis tersebut. Dan akhirnya orang ini masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dari sini kita bisa mengambil, ini cerita singkat ya, tapi di sini banyak hikmahnya. Dari sini kita, dari kisah Abu Musa, dari kisah yang diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari ini, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kita harus sebisa mungkin menjauhi dosa-dosa besar, seperti menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh, berzina, yang mana itu semua dapat dengan mudah dan cepat melahap amal baik kita. Yang kedua, hikmahnya adalah jika kita berbuat dosa, baik yang besar maupun yang kecil, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah dan berpikir bahwa kita nggak akan diampunin. Namun bersegeralah bertaubat dan melakukan berbagai perbuatan baik untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalau Allah udah ridho, ya, seperti yang cerita tadi, ya, laki-laki tadi, dia memberikan roti sedekah berupa roti kepada orang yang kelaparan di akhir hayatnya, kemudian ternyata roti itu menyelamatkan dia untuk bisa masuk surga, dan timbangannya pun lebih berat daripada dosa zina dia yang tadi. Ini semua karena memang Allah ridho, Allah senang nih orang bersedekah gitu loh. Jadi janganlah berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya, ya, kalau ada perbuatan baik kita yang kemudian Allah ridho, Allah senang,
maka itu akan menyelamatkan kita. Begitu. Nah, jadi jangan putus asa dari rahmat Allah. Kan banyak ya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Dia menyangka dosanya udah banyak, kemudian nggak mungkin nih kayaknya diampuni sama Allah, udahlah gue berbuat dosa terus. Ada yang begitu. Ada juga yang mereka berputus asa dari rahmat Allah, kemudian mereka memilih untuk bunuh diri misalnya. Nah, itu juga salah juga. Jadi janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu maha baik, Allah itu maha pengampun. Begitu ya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa tabi' sayyi'atal hasanah, dan juga ikutilah setiap perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kalau kita sering melakukan perbuatan buruk, segeralah cepat-cepat banyak melakukan perbuatan baik. Begitu. Ya. Pernah di zaman sahabat, ada sahabat yang ketinggalan sholat asar berjamaah. Kemudian akhirnya dia menghukum dirinya dengan cara mensedekahkan satu kebun kepada orang lain. Dia menghukum dirinya gitu. Jadi kalau kita yang Rasul bilang tadi, wattabi sayyi'atal hasanah, ya, wattabi sayyi'atal hasanah. Kalau kita berbuat buruk, maka ikutlah dengan perbuatan baik. Banyak berbuat buruk misalnya, kemudian kita sadar, kita beristighfar lah ya, sebanyak-banyaknya gitu ya. Tamahuha wa khaliqin nas bi khalqin hasanin. Karena dengan perbuatan baik itu pasti akan menghapuskan dosa-dosanya, ya. Dan juga bergaulah dengan sama manusia dengan akhlak bihulkin hasanin, dengan akhlak yang baik, gitu ya. Kemudian hikmah selanjutnya adalah perbuatan yang mungkin dianggap remeh atau kecil, seperti sedekah sepotong roti yang tadi saya ceritakan pada orang yang kelaparan, bisa jadi adalah pahala yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sekarang memang zaman udah lagi seperti ini ya, musim pandemi, banyak orang yang dipecat, di PHK, banyak orang juga yang gajinya dikurangin, banyak orang yang berdagang juga akhirnya berhenti berdagang, mungkin modalnya nggak ada ya, dan lain sebagainya. Udah saatnya teman-teman yang punya kelebihan rezeki, datangin mereka, kita berikan makanan, kita berikan sedekah terbaik kita kepada mereka gitu loh. Kalau emang misal teman-teman nih banyak rezeki nih, kayaknya hidup teman-teman selalu galau mulu misalnya, coba deh, obatnya adalah dengan sedekah. Kita datangin orang-orang yang memang misalnya mereka udah di PHK, kemudian punya anak istri, mereka bingung makan dari mana, kita datengin, kita bagi, atau mungkin kita kasih modal buat dagang. Insya Allah deh, semua kesulitan yang kita alamin pasti akan hilang. Justru emang kita harus tantangin dengan sedekah. Ya itu balik lagi ya, kalau untuk sedekah mau kecil mau besar ya, itu balik lagi ke kita. Begitu. Yang jelas setiap uang yang kita sedekahkan ke orang lain itu gak akan sia-sia. Allah pasti akan perhitungkan, Allah pasti akan memberikan jalan yang mudah. Misalnya kita kok punya usaha nggak laku-laku, ya lakunya ya begitu-begitu aja. Sementara teman kita punya usaha yang sama laku banget, oh mungkin kita harus tantangin dengan sedekah ya. Mungkin kita kurang bersedekah, jadi kita harus bersedekah. Mungkin dengan bersedekah, insya Allah Allah datangkan tuh pelanggan yang begitu banyak gitu ya. Jadi zaman sekarang nih, bagi teman-teman yang punya uang, cobalah kita untuk saling berbagi, saling bantu-membantu, menolong sesama, karena pasti banyak banget teman-teman kita di luar sana yang pastinya membutuhkan bantuan, apalagi yang udah gak kerja atau mungkin ya
Katakanlah misalnya udah nggak punya uang, sementara ia punya keluarga gitu. Nah, kita harus cari orang-orang gitu, dan kita harus sisihkan sebagian rezeki kita untuk diberikan kepada mereka gitu kan. Jadi sedekah itu jangan dianggap sepele. Justru dengan bersedekah bisa menghilangkan kesulitan, bisa menghindarkan dari musibah, kemudian juga tentunya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu adalah beberapa hikmah ya dari kisah tersebut. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi buat kita untuk berbuat baik, untuk menambah bersedekah kita ya, pada siapapun yang membutuhkan. Oke, jangan lupa teman-teman selalu dengarkan kisah-kisah menarik atau obrolan-obrolan menarik di podcast Dian dan Cinta. Memang ini masih baru, jadi belum terlalu banyak podcastnya, dan juga bisa dilihat dan didengarkan di channel YouTube kami di Rumah Jahira dan juga Dian Suhendri. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan berikan like dan komennya yang baik-baik aja. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di kisah atau obrolan selanjutnya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.